Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, nama kakak Husnihana Prihatini, mahasiswa Poltekkes Semarang jurusan Gizi semester 3. Nah, di sini kakak akan melakukan penyuluhan tentang gizi seimbang untuk anak sekolah usia 10-12 tahun. Slogannya adalah anak sehat dengan isi piringku. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu pengertian dari anak sekolah usia 10-12 tahun? Nah, kakak akan menjelaskannya nih. Anak sekolah usia 10-12 tahun adalah anak sekolah pada periode akhir yang mulai memasuki masa remaja. Anak pada usia ini memiliki fisik yang lebih kuat dan tentunya kebutuhan untuk melakukan aktivitas fisiknya juga makin meningkat dong. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri anak sekolah usia 10-12 tahun. Ada 4 ciri-ciri anak sekolah usia 10-12 tahun. Di antaranya adalah yang pertama ada perkembangan fisik. Pada usia 10 tahun, anak perempuan akan memasuki masa pubertas, ditandai dengan datangnya menstruasi. Sedangkan anak laki-laki akan mengalami pubertas pada usia 12-14 tahun. Kemudian, anak perempuan rata-rata lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Namun, setelah usia 12 tahun atau 13 tahun, anak laki-laki akan menyusul, bahkan lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Pada usia ini, siswa laki-laki mempunyai kemampuan motorik yang lebih besar daripada perempuan. Selanjutnya yaitu ada perkembangan kognitif. Pada masa ini, anak-anak mengalami perubahan berpikir ditandai dengan aktivitas-aktivitas mental seperti memahami, mengingat, kemudian ada memecahkan masalah. Selanjutnya, anak-anak cenderung akan senang bertanya dan rasa ingin tahunya tuh meningkat. Pada masa ini juga, proses kognitif anak-anak tidak lagi egosentrisme dan akan lebih logis. Yang ketiga yaitu ada perkembangan emosi. Adik-adik merasa nggak sih semakin bertambahnya usia, emosi kalian semakin tidak terkendali? Nah, tentu saja itu disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya yaitu pergaulan. Pergaulan yang semakin luas dengan teman sekolah atau teman sebaya yang mengembangkan emosi kalian. Kemudian juga kalian mulai belajar bahwa emosi yang tidak baik tidak dapat diterima oleh teman sebaya kalian, sehingga kalian akan belajar untuk mengendalikan emosi kalian. Kemudian emosi kalian akan lebih terkendali ketika di dalam rumah daripada di luar rumah. Selanjutnya yaitu ada perkembangan sosial. Pada masa ini, anak-anak cenderung menyukai kegiatan yang berkelompok. Kemudian anak-anak juga belajar tentang peran sosialnya seperti belajar kepemimpinan, kemudian ada penampilan diri, jujur, senang dengan kelompoknya. Kemudian anak-anak cenderung bermain dengan kelompok teman sebayanya, misalkan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Selanjutnya yaitu ada pola makan anak sekolah usia 10-12 tahun. Anak laki-laki cenderung lebih banyak melakukan aktivitas fisik, sehingga memerlukan energi yang lebih besar daripada anak perempuan. Sedangkan anak perempuan sudah mengalami masa haid, sehingga memerlukan protein dan zat besi yang lebih banyak daripada sebelumnya. Adik-adik, kalian tahu nggak sih bahwa pada masa usia 10-12 tahun terdapat banyak masalah gizi? Nah, di sini kakak akan menyebutkan contohnya ya, Dek. Di sini ada gizi kurang. Penyebabnya yaitu karena makan tidak seimbang, kemudian ada penyakit infeksi, ada tidak tersedianya cukup pangan, kemudian pola asuh tidak memadai, dan pelayanan kesehatan yang kurang baik. Dampak dari gizi kurang yaitu badan menjadi lemah dan kekurangan energi, mudah terserang penyakit, kemudian pertumbuhan terhambat, menghambat prestasi belajar. Selanjutnya yaitu obesitas. Obesitas disebabkan oleh berbagai macam hal, yaitu ada asupan makan yang tidak baik, konsumsi junk food yang berlebihan, kemudian kurangnya aktivitas fisik, itu karena gaya hidup ya yang senang bermalas-malasan. Kemudian ada faktor genetik dari orang tua. Biasanya kalau orang tuanya dari dulu sudah gemuk, biasanya menurun ke anaknya. Kemudian dampak dari obesitas sendiri yaitu ada pubertas dini, gangguan pernafasan, masalah psikologis pada remaja,
kegemukan saat dewasa, dan sindrom metabolik. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan isi piringku. Isi piringku merupakan panduan makan sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sajian satu kali makan. Panduan tersebut meliputi dalam satu piring makan terdapat sepertiga makanan pokok, kemudian sepertiga sayuran, seperenam lauk pauk, dan seperenam buah. Isi piringku menekankan 4 pesan pokok. Yang pertama itu ada makan gizi seimbang. Makan gizi seimbang itu maksudnya kalian makan dengan makanan yang seimbang, seperti ada makanan pokok, sayuran, kemudian buah-buahan, lauk pauk, seperti isi piringku yang tadi kakak sebutkan. Makannya itu dengan 3 kali sehari dan 2 kali selingan. Kemudian minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup itu sebaiknya 8 liter per hari. Kemudian ada aktivitas fisik 30 menit per hari. Kalian tidak perlu olahraga yang berat-berat, cukup jalan ataupun lari-lari kecil selama 30 menit saja sudah cukup. Kemudian ada mengukur tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui kondisi tubuh. Nah, di sini kalian dimaksudkan untuk rutin menimbang berat badan atau mengukur berat badan untuk mengukur kondisi tubuh kalian. Nah, di sini ada contoh-contoh isi piringku ya, Dek. Itu ada makanan pokok, lauk pauk, kemudian ada sayuran. Selanjutnya yaitu ada trigona makanan. Adik-adik tahu nggak sih trigona makanan itu terdiri dari apa saja? Nah, kakak akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada sumber zat tenaga. Di sumber zat tenaga ini terdiri dari padi-padian, kemudian ada umbi-umbian, tepung-tepungan. Contohnya itu seperti beras, gandum, singkong, talas, sagu, roti, mie, dan pasta. Makanan mengandung sumber zat tenaga ini akan menunjang aktivitas sehari-hari kalian. Yang kedua yaitu ada sumber zat pengatur. Sumber zat pengatur ini terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan pekerjaannya fungsi organ tubuh. Kemudian yang terakhir itu ada sumber zat pembangun. Sumber zat pembangun yaitu ada kacang-kacangan, makanan hewani, dan hasil olahannya. Makanan sumber zat pembangun yang berasal dari nabati itu ada kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Sedangkan sumber zat pengatur yang berasal dari hewani itu seperti ada telur, daging, ayam, susu, dan hasil olahannya. Zat pembangun berperan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan adik-adik. Selanjutnya yaitu ada AKG anak sekolah usia 10-12 tahun. AKG itu sendiri artinya angka kecukupan gizi. Di sini ada energi, yaitu ada 2050 kilokalori, kemudian ada protein 50 gram, selanjutnya ada vitamin A 600 mikrogram Re, kemudian ada vitamin B1 1 mg, ada vitamin C 50 mg, ada zat besi 13 mg. Yang terakhir yaitu ada kalsium 1000 mg. Selanjutnya, adik-adik tahu nggak sih porsi makan yang baik untuk adik-adik itu seberapa? Nah, ini ada anjuran porsi makan untuk anak laki-laki ya, Dek. Ini ada nasi 5 porsi, itu satu porsinya seberat 150 gram. Kemudian sayuran 3 porsi, itu ada satu porsinya 100 gram. Kemudian buah 4 porsi, itu satu porsinya 100 gram. Kemudian ada lauk nabati 3 porsi, satu porsinya itu 50 gram. Lauk hewani 2,5 porsi, satu porsinya itu 50 gram. Kemudian ada susu 1 porsi, satu porsi susu itu 200 ml. Kemudian ada minyak goreng 5 porsi, satu porsinya itu 5 gram. Terakhir yaitu ada gula 2 porsi, satu porsinya itu ada 10 gram. Selanjutnya yaitu ada anjuran porsi makan sehari untuk anak perempuan. Nah, tadi untuk anak laki-laki kan, Dek. Nah, sekarang untuk anak perempuan. Tentu saja dong beda porsinya anak perempuan dengan anak laki-laki karena aktivitas fisiknya juga berbeda. Nah, di sini itu ada nasi 4 porsi. Satu porsinya itu ada 100 gram. Sayuran 3 porsi. Satu porsinya itu ada 100 gram. Nah, yang terakhir itu ada PHBS.
PHBS merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu terdiri dari jajan di kantin sekolah. Usahakan kalian kalau misal jajan itu di kantin sekolah aja ya dek, jangan di luar sekolah. Karena kalau di luar sekolah itu belum terjamin kesehatannya. Nah, selanjutnya itu ada mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun. Pokoknya kalian harus mencuci tangan sebelum makan ya dek. Karena kalau nggak mencuci tangan kan kalian nggak tahu kan tangan kalian bersih atau enggak. Dan nanti kalau misalkan tangan kalian kotor, itu dapat menyebabkan sumber penyakit. Selanjutnya itu ada mengikuti olahraga di sekolah. Biasanya sekolah itu melakukan program olahraga seperti senam pagi. Selanjutnya yaitu ada penimbangan dan pengukuran berat badan setiap bulan. Nah, di sini biasanya pihak sekolah akan menyelenggarakan program penimbangan dan pengukuran badan setiap bulan loh, Dek. Selanjutnya itu ada membuang sampah pada tempatnya. Kalian di sini wajib untuk membuang sampah pada tempatnya. Sampah kertas dengan kertas, sampah plastik dengan plastik, sampah daunan dengan sampah dedaunan. Kalau kalian nggak membuang sampah pada tempatnya, nanti sampah tersebut lama-lama menjadi menumpuk, bau, dan membusuk, dan menyebabkan sumber penyakit ya dek untuk kalian. Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan ya dek. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sehat dengan isi piringku.